Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rohul Hamzah. Pada kesempatan ini kita akan masuk pada mata pelajaran fisika. Pada pelajaran fisika pertama, yakni bab pertama, kita akan belajar tentang pengukuran. Nah, pengukuran ini sesuatu yang tidak asing lagi di sekitar kita. Maka pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pengukuran. Dalam materi pengukuran ini ada beberapa yang kita bahas. Yang pertama adalah konsep besaran, yang kedua adalah konsep satuan, yang ketiga adalah konsep dimensi, dan yang keempat aturan angka penting. Yang kelima adalah konsep notasi ilmiah, dan yang terakhir konsep pengukuran. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih detail, perlu kita ketahui tentang pengukuran itu sendiri. Apa sih pengukuran itu? Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Nah, coba kita perhatikan gambar pensil dan penggaris di bawah ini. Jadi saya ulangi, pengukuran itu merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Di sini ada pensil, di sini ada penggaris. Pensil adalah barang atau benda yang diukur, sedangkan penggaris adalah alat ukurnya sebagai satuannya. Sehingga ketika didekatkan seperti ini dari ujung ke ujung, maka ini merupakan aktivitas pengukuran, sehingga ditemukan panjang pensil ketika dibandingkan dengan penggaris sebagai satuannya, acuannya, maka panjangnya ditemukan 13 cm. Nah, ini adalah aktivitas pengukuran. Adik-adik, pernahkah kalian mendengar istilah satu jengkal, satu hasta, ataupun satu depa? Nah, ini merupakan alat ukur zaman dahulu. Saat ini itu mereka mengukur benda-benda itu menggunakan tangan mereka. Ada yang menggunakan depa, ada yang menggunakan jengkal, ada yang menggunakan hasta. Coba kita perhatikan rumah ini. Ketika ada 3 tukang disuruh untuk mengukur rumah ini, maka apa yang akan terjadi? Maka setiap orang akan berbeda-beda hasil pengukurannya. Kenapa? Karena ukuran tangannya berbeda-beda. Misalnya, kata si A, ini lebarnya 5 depa. Kata si B, bukan, ini lebarnya 5 depa setengah. Kata si C, bukan, tapi lebarnya adalah 6 depa. Kenapa? Itulah disebabkan dikarenakan alat ukurnya tidak sama ukurannya. Karena tangan setiap orang itu memiliki ukuran yang berbeda. Oleh sebab itu, para ilmuwan mengkonsep teori pengukuran dan menetapkan alat-alat ukurnya. Nah, untuk fokus pembahasan kita pada kesempatan ini yaitu tentang besaran dan satuan. Besaran adalah suatu yang dapat diukur, dihitung, dan dinyatakan dengan angka. Sekali lagi saya ulangi, besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, dihitung, dan dinyatakan dengan angka. Sedangkan satuan adalah acuan atau pembanding suatu besaran.
Ya, jadi satuan itu adalah acuan atau pembanding suatu besaran. Dalam besaran itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah besaran pokok dan besaran turunan. Nah, dalam besaran pokok itu sendiri, diantaranya ada panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, jumlah zat. Satuannya apa? Satuannya adalah untuk panjang itu meter, untuk massa itu kilogram, untuk waktu itu sekon, kuat arus listrik itu ampere, suhu itu Kelvin, intensitas cahaya itu kandela, jumlah zat itu mol. Nah, adapun besaran turunan diantaranya itu ada luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, tekanan. Ada pertanyaan? Tentu ada. Apa perbedaan besaran pokok dan besaran turunan? Nah, besaran pokok, ciri-ciri utamanya itu dia bisa berdiri sendiri. Itu yang pertama. Sedangkan besaran turunan itu merupakan besaran yang tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Karena besaran turunan itu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contoh, luas itu turunan dari panjang. Misalnya, rumus luas itu kan panjang kali lebar. Nah, jika lebarnya itu dihilangkan, maka nilai luas tidak akan ditemukan. Begitu juga kecepatan. Kecepatan itu turunan dari panjang dan sekon, sehingga ada kecepatan. Jika kita ditanya jam berapa sekarang, maka itu tidak perlu dihitung, maka angka jam akan diketahui. Misalnya jam 5, bukan 1 dikali 5 itu jam 5. Jadi bukan seperti itu. Beda dengan luas. Berapa luas lapangan gunung tembak? Maka akan dicari nilai panjangnya dan nilai lebarnya, baru diketahui luasnya. Seperti itu. Mudah kan? Sangat mudah dipahami, dan perlu diingat bahwa besaran turunan itu tidak bisa berdiri sendiri. Sedangkan besaran pokok itu besaran yang bisa berdiri sendiri. Untuk pembelajaran kita sampai di sini dulu. Selanjutnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sekian. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.